أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Selawat Channel, kembali lagi pada book reading dari buku Tauhid Al-Mufadol, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buku ini disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq lewat lisan dari Al-Mufadol bin Umar Al-Ju'fi, yang suatu saat beliau bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau meminta jawaban-jawaban terkait dengan orang zindik ateis dari eh, yang pada masa itu yang meragukan tentang keberadaan Tuhan. Al-Mufadol kemudian meminta kepada Imam Ja'far As-Shadiq untuk menerangkan tentang keberadaan Tuhan, tentang alam semesta, manfaatnya, tubuh manusia, kemudian hewan, bayi, alat kelamin, anggota tubuh, dan sebagainya. Pada dasarnya diciptakan tidak sia-sia, tapi ada manfaat, dan di balik itu semua ada pencipta yang maha unik, yang maha luar biasa, dan tentu saja dengan itu seharusnya orang itu mengakui keberadaan dari Tuhan itu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi pikirkanlah segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, janganlah memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan sampai kecuali pada mereka-mereka yang memang diutus untuk memberitahukan, diutus untuk menerangkan tentang hakikat ketuhanan, seperti para nabi, para imam, dan juga ulama yang ma'rifat. Kita akan masuk lagi kepada pembahasan terkait dengan sanggahan Imam Ja'far As-Shadiq untuk kaum naturalis, di sini terjemahkannya, atau juga kita bisa sebut sebagai kaum zindik, mereka yang ateis. eh, Al-Mufadol itu berkata kepada Imam Ja'far As-Shadiq, "Aku katakan, wahai Tuanku, ada suatu kaum yang mengira bahwa ini terjadi secara alami." Jadi beliau menganggap kaum yang diceritakan oleh Mufadol itu adalah kaum zindik ateis yang menganggap bahwa semua ciptaan termasuk diri kita itu berjalan dengan apa adanya, tanpa diciptakan, tanpa ada penciptanya gitu, tapi berjalan secara alami, naturalis. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, "Tanyakan pada mereka mengenai kejadian alami ini. Apakah ia merupakan sesuatu yang memiliki ilmu dan kekuasaan terhadap kejadian-kejadian seperti ini atau tidak? Jika mereka menjawab bahwa ia memiliki ilmu dan kekuasaan, maka apa yang menghalangi mereka untuk untuk menegaskan adanya pencipta? Karena ini adalah ciptaannya. Kalau mereka menduga bahwa semua proses ini terjadi tanpa ilmu dan kesengajaan, sementara kejadian-kejadiannya yang engkau lihat mendatangkan manfaat dan hikmah, maka ketahuilah bahwa ini adalah ciptaan pencipta yang maha bijaksana. Maka yang mereka namakan alamiah itu, natural itu, adalah sunnahnya pada ciptaannya yang berjalan di atas apa yang telah dia tentukan." Ini jawaban yang luar biasa dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, bahwa hal-hal yang sifatnya naturalis, hal-hal yang sifatnya alamiah di dunia ini, di semesta alam, di dalam kehidupan kita dan sebagainya, pada dasarnya adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya. Ini yang luar biasa yang perlu kita pahami sebagai orang yang beriman, bahwa di balik alamiah ini adalah sunnah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki lagi pada proses pencernaan darah dan peredarannya pada pembuluh dadi dan pembuluh balik. Wahai Mufadol, pikirkanlah mengenai sampainya makanan ke dalam tubuh dan pengaturan di dalamnya. Makanan masuk ke dalam perut, lalu dicerna. Sari-sarinya disalurkan ke hati melalui pembuluh-pembuluh yang halus yang terbentang di antara keduanya. Pembuluh-pembuluh itu juga berfungsi sebagai penyaring sari makanan agar sesuatu yang keras tidak masuk ke hati karena akan melukainya. Hati tidak dapat menerima benda yang keras. Hati menerima sari makanan itu, lalu dengan pengaturan yang sangat baik diubah menjadi darah dan disalurkan ke seluruh badan melalui saluran-saluran yang telah tersedia untuk itu. Saluran-saluran itu menyerupai solokan-solokan untuk mengalirkan air ke seluruh permukaan bumi dan menghanyutkan kotoran dan ampas.
Kotoran dari jenis yang pahit dan berwarna kuning dialirkan ke kantung empedu yang berwarna hitam disalurkan ke limpa, dan yang berbentuk cairan disalurkan ke kandung kami. Amatilah keteraturan di dalam susunan tubuh. Amatilah keteraturan di dalam susunan tubuh. Anggota-anggota tubuh ini ditempatkan sesuai tempatnya dan disediakan kantung-kantung untuk menampung ampas agar tidak tersebar ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan penyakit dan mematikan. Maka Maha Suci, ya, Dia yang telah mengatur dengan sebaik-baik keteraturan baginya, bagi Allah, pujian, sebagaimana Dia adalah yang berhak menerimanya. Ini juga jawaban yang luar biasa dari Imam Ja'far al-Shadiq untuk kaum ateis, untuk kaum zindik, bahwa tentang keteraturan sari makanan, air minum yang ada di dalam tubuh kita. Kita makan, dikunyah, itu nanti masuk saripati makanannya, masuk dalam tubuh kita. Ada yang masuk ke dalam hati, kemudian kotoran-kotoran yang tidak termanfaatkan dalam tubuh kita nanti ada yang masuk ke empedu, ada yang masuk ke limpa, ada yang juga yang menjadi tinja, kemudian jadi keluar menjadi air seni dan sebagainya. Itu kalau kita pikirkan itu betapa sulitnya pengaturan di dalam itu, tapi ketika Tuhan menciptakan tubuh kita itu sudah otomatis, sudah ada sistem yang mengatur dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu sudah dengan pengaturannya. Dari sini seharusnya orang mengerti, memahami bahwa di balik keunikan, kehebatan tubuh kita ini dalam mengelola makanan, minuman dalam tubuh kita itu pasti diciptakan, dibuat oleh yang maha dahsyat, maha mengelola, maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, pembahasan kita terkait dengan pencernaan darah dan peredarannya di buluh nadi dan di buluh balik dari hingga terkait dengan hal kelamin dan sebagainya sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat, diambil, dipahami, direnungkan isinya. Kita hantarkan Fatihah untuk Imam Ja'far al-Shadiq dan keluarganya yang suci. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.